Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi kita yang kedua. Ini langsung kita di bab 2 ya. Yang belum sarapan silahkan sarapan. Yang belum mandi silahkan mandi dulu ya. Kita akan ngebahas sebuah standar komunikasi. Kok ada Pak standar komunikasi? Ya adalah aturan-aturan itu pasti dibuat oleh dunia, apalagi pengembangan di dunia teknologi itu ada organisasi-organisasinya. Salah satunya adalah standar organisasi dalam bidang komunikasi data. Standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman, agar bisa seragam ya, sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut beberapa organisasi yang berperan dalam jaringan komputer. Jadi ketika kalian menggunakan WhatsApp bisa saling berkomunikasi, itu ada ragam komunikasinya ya, standar organisasi internasional seperti itu. Ini salah satunya IETF, Internet Engineering Task Force. Saya bahasa Inggrisnya agak kaku ya. Ini merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak. Baik itu individu atau organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG, Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknis yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, seperti itu ya. Kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, Internet Architecture Board. Ini dilakukan banyak kelompok kerja, disebut sebagai working group. Grup, tahu ya, kalian bikin grup di WA itu namanya grup tuh, yang berkonsentrasi di suatu bagian topik saja, di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing dan lainnya. Ini routing ini ngebikin sebuah jalur ya, ini keamanan sebuah jaringan komputer. Merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP. Ini standar protokol TCP/IP ini akan kita bahas nanti. Ini protokol, ini aturan. TCP ini Transmission Control Protocol, garis miring atau slash, kalau dalam bahasa jaringan ini slash ya, SLASH, seperti itu. Nih, slash. Kalau bahasa kalian garis miring ya, garing. Kalau bahasa orang jaringan slash. Kalau yang seperti ini apa Pak? Ini backslash. Ini backslash namanya. Terus untuk titik, ini bukan titik ya. Kalau di bahasa jaringan ini point. Bahasanya point, seperti itu. Terus ada lagi yang dinamakan I2, International Telecommunication Union. Ini sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Ini radio internasional ya, baik di bidang layanan, media dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar, seperti itu. Waduh Pak, ribet ya Pak ternyata. Tapi kenapa kok ketika kita install WA, install Telegram, install Facebook kok lancar-lancar aja Pak, nggak ada permasalahan ya. Namanya kita orang Indonesia itu penikmat bro ya. Jadi kita seorang penikmat itu ya tinggal makan aja gitu. Kalian beli smartphone, setelah itu diinstal dan sudah bisa dipergunakan, seperti itu. Pak, kenapa kok ribet sekali kita ngebahas seperti ini? Ya namanya kalian di bidang TKJ ya harus tahu kan gitu. Kalau nggak pengen mumet ya jangan di TKJ, seperti itu.
Di kedokteran aja itu ya. Minum dulu. Kalau di kedokteran itu ngebahas masalah penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia seperti itu. Itu ada paknya tersendiri ya. Makanya harus kita nikmati di bidang yang kalian tuju adalah TKJ. Walaupun kalian masuk di TKJ ada bahasanya kalian itu ngikutin teman-temannya, ya kalian harus rubah itu. Walaupun mengikuti teman-temannya, kalian harus bisa fokus di dunia perkembangan teknologi seperti itu. Kita sampai kemana ini? Ya, dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Nah, nih bentuknya udah internasional ya. Itu ketika kalian pengen nelpon ke Cina misalkan, nah, sebuah organisasi yang terdapat di aturan tersebut adalah di ITU, International Telecommunication Union. Ya. Lanjut, itu sendiri merupakan bentuk dari perwakilan pemerintah Eropa. Ini tahun segini ya. Ya ini adalah sejarah. Kita nggak perlu terlalu mendalam untuk sejarahnya. Ada beberapa ini. Itu memiliki 4 anggota, yaitu pemerintah, perusahaan, asosiasi, peraturan, lembaga. Ini ada 4 ya. Hati-hati nih, bakalan saya kasih soal nih, harus diperhatikan. Kalau di video seperti ini kan bisa kalian skip ya, bisa kalian ini pause, bukan di skip. Dan kita lanjutkan beberapa contoh dari standar itu. Nah ini JPEG, Joint Photographic Expert Group, standar compressed file yang dikembangkan menggunakan kombinasi DCT. Nah ini JPEG itu kayak foto kalian itu kan ada extension namanya. Terus ada MPEG, Motive Picture Expert Group, standar pengkodean layanan video. MPEG sendiri mulai pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 98. Nah ini krisis globalisasi nih ya, 98 nih. Dengan standar utamanya adalah basis internet, yaitu streaming media. Ini MPEG buat ketika kalian ngeplay itu ada yang namanya MPEG extension videonya. Terus H323 ini untuk pengembangan layanan VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Ini untuk VoIP. Voice adalah suara, over Internet Protocol suara menggunakan aturan jaringan internet. Ini VoIP. Terus G709 ini adalah untuk mengimplementasikan penggunaan kabel fiber optik. Nah, ini kabel fiber optik ini pakai serat optik ya. Nanti kita bakalan belajar tentang penggunaan kabel fiber optik. Doain aja kita bisa kebeli nanti infrastruktur untuk pembuatan kabel fiber optik. Kita lanjutkan aja yang keempat ya. Ini tadi udah berapa? Udah 3 ya. Ada IETF, terus itu yang nomor 3, apa enggak ada nomor 3-nya? Nomor 3 enggak ada ya? Oh, ini nomor 3, terus ini nomor 4. Ini salah nih. Ini nomor 3, ISO, International Organization of Standardization. Nah, adalah standar internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah OSI, Open System Interconnection.
Pak, kapan bisa kita pahami atau kita gunakan aturan-aturan seperti ini? Nanti secara nggak langsung ketika kalian sudah selesai di SMK, mudah-mudahan kalian nggak nol banget di aturan-aturan standarisasi komunikasi seperti itu. Yang penting kita bisa sudah pernah mencuplik membahas pada di SMK TKJ di kelas 2 ya, atau di kelas 11. Yang nomor 4 adalah ANSI, American National Standard Institute. Ini lembaga mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Ini berdampak bisnis nih ya. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat. Wow, mantap ya. Dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Nah, ini standar komunikasi Amerika Serikat nih, just tenan. Salah, kalian sendiri ini yang baca ya. Langsung aja ke nomor 5. Nah, beneran ini 445. Ini nomor 5, EIA, Electronic Industry Association, bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Nah, ini contohnya nih. Bahasa kompatibel kalian paham nggak? Bahasa kompatibel nanti ada di pembahasan teknik komputer ya, ada di perakitan tuh, kompatibel. Contohnya RS-232, standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. RS-232 ini yang ada di mainboard. Nah, kalian udah melihat mainboard belum? Harusnya udah ya. Jadi ada yang dinamakan serial RS232. Kita lihat RS232. Biar tidak penasaran kalian ya. Nah, seperti ini. RS232 nih. Ini dicolokkan ke mainboard. Mainboard apa ayo? Saya nggak tahu mainboard. Nah, ada di mainboard ini ya. Seperti ini. Nah, di mainboard ini ada untuk buat nyolokin serial, ada nyolokin buat ke RS232. Tuh. Lanjut aja. Ini jarang digunain ya. Saya sudah pernah gunain ini buat nyeting radio HT, handy talkie. Sudah pernah. Tapi untuk sekarang sudah dibikin simple menggunakan USB, tidak menggunakan RS232 karena ini sudah jarang digunakan untuk sekarang. Seperti itu. Dan kita lanjut yang nomor 6. Oke, sudah selesai nih. Sampai nomor 6 nih ya. Institute of Electrical and Electronic Engineer, IEEE. IEEE adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya ini IEEE 802.3 dan 802.5, standar yang digunakan pada LAN, Local Area Network. Ini adalah jaringan ya, jaringan internet di lokal yang ada di sini nih. Nah, di sini ini saya pakai WiFi. Kalau di LAN ada letaknya di sini. Wow. Nah, ini untuk settingannya ya. Nah, ini Ethernet, ini LAN.
yang ada di samping laptop ya, yang ada di samping laptop buat nyolokin kabel. Nah, itu LAN namanya. Jadi yang belum mempunyai perangkat, semoga dipermudahkan untuk beli perangkat. Perangkat itu apa Pak? Ya laptop atau komputer ya. Jangan HP aja ya. Nabung ya. Apalagi musim tuh, minta sama orang tua. Oke. Pak, kalau misalkan memang nggak ada laptop gimana Pak? Ya bisa barengan ya, barengan sama temennya. Terus kalau nggak ada semua gimana Pak? Ya namanya sekolah sama aja kayak petani itu, kalau nggak ada cangkul nggak bisa berjalan itu petaninya, nggak ada golok ya. Kita di dunia pengembangan teknologi ya ada laptop, harus ada laptop ya. Oke, terima kasih. Ini sudah 16 menit. Yang kita bahas ada 6 ya. Ada 6. Silahkan kalian pause aja kalau pengen ngebacain standar komunikasi. Ada 6 ya. Agar bisa lebih maksimal, nanti akan saya bikinkan sebuah soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.